Tak lama antaranya tibalah Erwin di istana Mbah Panasaran. Di sana sudah menanti gadis-gadis cantik menyambut kedatangan Erwin dengan tari-tarian dan nyanyian. Kayak pejabat tinggi berkunjung ke daerah. Mata Erwin memandang keliling. Yang dicarinya Ki Ampuh. Tetapi dia tidak kelihatan. Bahkan dia tidak tahu bahwa Erwin akan datang ke sana. Ki Ampuh mengetahui adanya persiapan penyambutan tamu, tetapi Mbah Panasaran hanya mengatakan bahwa tamu itu seorang kenalan baiknya yang sudah lama tidak datang. Sama sekali tidak terpikir olehnya bahwa yang dikatakan kenalan itu tak lain daripada musuhnya. Saat Erwin datang, dia berada di dalam sebuah gubuk terpencil bersemadi sesuai dengan syarat-syarat yang harus dilaksanakan untuk mencapai taraf pengetahuan yang diingininya. Tapi bukan hanya Ki Ampuh yang tidak kelihatan. Wanita yang dilihatnya di dalam mimpi itu pun tidak hadir di sana. Dua dayang-dayang mempersilakan Erwin duduk pada suatu tempat yang sudah tersedia. Erwin benar-benar diterima seperti tamu agung. Kemudian terdengar suara gong bertalu-talu, lalu berhenti, senyap. Setelah itu dalam keheningan suasana baru terdengar lagi satu pukulan pada gong. Erwin yang duduk di halaman terbuka di depan pintu sebuah gedung model kuno, temboknya berlumut di sana-sini, tetapi kekar dan megah, memandang ke pintu, tetapi tak lupa juga memandang keliling. Siapa tahu, kalau Ki Ampuh tiba-tiba datang dari belakang dan menusuk dia. Sehingga ia ke sana hanya mengantarkan nyawa. Siapa tahu, kalau di balik wajahnya yang amat cantik itu, sebenarnya Komala menyembunyikan hati palsu dan ia mengundang Erwin ke sana bukan untuk menyatakan cinta tetapi untuk melihatnya bermandikan darah dengan mata kepalanya sendiri. Bukankah dia guru Ki Ampuh? Wajar, kalau dia ingin melihat muridnya menang. Dan wajar juga kalau dia membantu muridnya. Bukankah dia dulu yang menyelamatkan Ki Ampuh, ketika akan mati oleh pukulan dan tendangan Erwin? Lalu tampillah, sang putri yang bagaikan belasan tahun, walaupun umurnya tak kurang daripada 150, ia berjalan pelan, dengan langkah-langkah bagaikan diatur, langkah yang biasa kita lihat pada gadis-gadis keraton dalam upacara-upacara resmi, diiringkan oleh dua dayang-dayang yang molek dan bertubuh langsing. Semua hadirin tahu, bahwa hanyalah tamu sangat istimewa yang disambut cara begitu. Kalau pemuda yang diambil atau diculik dari kota datang, maka ia langsung saja dibawa menghadap Komalasari di ruang tamu dalam istana. Tidak pakai upacara penyambutan dan segala macam variasinya. 5 meter di hadapan Erwin, wanita cantik itu berhenti. Didi yang mendampingi Erwin membisikkan agar ia berdiri dan mencium tangan ratu. Manusia harimau yang biasanya keras hati itu, jadi terpesona dan mematuhi petunjuk Didi. Aku senang kau datang Erwin, kata Komalasari. Akulah yang paling bahagia karena dapat undangan kemari dari Komala. Hebat sekali tempatmu ini, ujar Erwin. Hanya kerajaan kecil, tiada gedung-gedung bertingkat, tiada jalan beraspal, tiada saluran air minum, tak ada bioskop atau tontonan lainnya. Juga tidak ada listrik, Erwin. Kami tidak mempunyai mobil seperti yang memenuhi dan memacetkan lalu lintas di kotamu. Oleh karena itu semuanya tenang dan bersih. Kerajaan yang amat menyenangkan. Ketenangan, itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan menjauhkan segala perbuatan yang berlumur dosa, kata Erwin. Kau suka tinggal di tempat semacam ini. Ketika Erwin hendak menjawab, di siang bolong yang amat cerah itu mendadak terdengar geledek yang keras dan kemudian meninggalkan suara gemuruh. Semua hadirin, tersan-asuk Erwin dan Komalasari terkejut dan memandang ke arah bunyi petir itu. Tidak tampak suatu apapun. Semua terang dan cerah sekali. Dan keadaan kembali sebagai tadi, bagaikan tidak terjadi suatu apapun. Demikianlah keadaan bagi mereka, kecuali Erwin. Orang muda yang sedang setan.